Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berbagai macam nikmatnya lah kita dapat menjalankan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat tetesan darah dan cucuran keringat beliaulah kita dapat menikmati betapa nikmatnya Islam pada saat ini. Saya Roni Riansa Muksin dari kelas HES 2020B. Insyaallah akan membedah atau mengulas buku yang berjudul Bilik-Bilik Cinta Muhammad karya Dr. Nizar Abazah. Beliau adalah ulama ternama di Damaskus dan buku ini diterjemahkan oleh Kiai Haji Asy'ari Khatib. Beliau adalah kiai di salah satu pesantren di Sumeneb. Dan penerbit dari buku ini adalah PT Serambi Ilmu Semesta. Adapun halamannya berjumlah 330 halaman dan ukuran bukunya 20 kali 30 cm. Untuk jenis kertas buku ini sendiri yaitu kertas HPS. Adapun bahasa yang terkandung dalam buku ini cukup mudah dipahami untuk berbagai kalangan, cukup mudah dipahami. Jadi dalam buku ini diceritakan dari waktu Rasulullah SAW kecil. Jadi semasa beliau kecil, sebelum beliau lahir, beliau sudah ditinggal oleh ayah beliau. Dan tidak lama setelah beliau lahir tidak lama setelah itu beliau ditinggal oleh ibu beliau. Jadi beliau ini yatim piatu semasa kecilnya. Terus jadi beliau diasuh oleh ibu sepersusuan beliau dan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Adapun sepeninggal Abdul Muthalib, beliau kemudian diasuh oleh anaknya Abdul Muthalib yaitu paman beliau Abu Thalib. Jadi Abu Thalib inilah yang memberikan pelajaran yang sangat penting kepada Rasulullah SAW sehingga beliau bahkan dalam umur yang remaja sudah bersikap dewasa gitu. Jadi pada suatu hari menjelang Rasulullah SAW itu dewasa, jadi beliau Rasulullah ini berinisiatif. Beliau tidak ingin merepotkan paman beliau lagi, jadi beliau ingin berdagang sendiri gitu, berusaha sendiri. Jadi beliau ngomong kepada paman beliau tersebut. Setelah itu paman beliau pun mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada musim di mana musim itu para pemuda akan pergi berdagang ke negeri lain. Jadi Abu Thalib ini, paman beliau ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, maukah jika kau ikut golongan tersebut untuk berdagang? Terus Rasulullah SAW menjawab, ya kata beliau, aku akan senang sekali jika aku bisa berdagang. Terus tapi kata Rasulullah, kepada siapa, dagangan siapa yang akan aku jualkan gitu. Atau dagangan siapa yang akan aku jualkan gitu. Saya tidak tahu, kata Rasulullah. Terus Abu Thalib menyarankan kepada Rasulullah, ada satu, kata Abu Thalib, yaitu Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah ini pengusaha pedagang yang kaya raya, dan biasanya pemuda lain pun menjualkan dagangan beliau gitu. Jadi mungkin Rasulullah bisa lewat situ menjual. Jadi Rasulullah bisa menjualkan dagangan Siti Khadijah.
Setelah itu Rasulullah SAW pun menemui Siti Khadijah dan bernegosiasi dan akhirnya disetujui. Jadi kenapa Siti Khadijah itu tiba-tiba menerima tawaran Rasulullah gitu. Bahkan dalam tawarannya itu barang dagangan yang diserahkan kepada Rasulullah itu lebih banyak daripada barang yang diserahkan kepada pemuda yang lain gitu. Jadi Siti Khadijah ini sangat percaya kepada Rasulullah untuk menjualkan dagangannya. Bahkan Siti Khadijah mengirimkan budak-budak beliau untuk menjaga Rasulullah ini, dimana pada pemuda lain tidak ada yang seperti ini gitu. Karena Rasulullah sendiri di kalangan tersebut, di daerah Mekah tersebut terkenal jujur dan terpercaya lah. Jadi nama beliau itu bagus di hadapan masyarakat. Jadi orang Muhammad gitu, orang udah tahu ini orang yang jujur dan terpercaya gitu. Jadi orang percayalah gitu. Jadi setelah selesai negosiasi, jadi beliau langsung pergi ke negeri Syam. Alhasil dengan kegigihan beliau dan kejujuran beliau tersebut, beliau menghasilkan hasil yang sangat banyak gitu. Beliau meraup untung yang sangat banyak. Barang dagangannya laku keras gitu. Jadi dengan laku keras ini, dengan kegigihan beliau tersebut, si budak ini menyampaikan berita ini kepada Siti Khadijah. Menyampaikan kepada Siti Khadijah. Ini adalah jadi kata Siti Khadijah adalah ini pencapaian yang sangat bagus untuk Rasulullah dan Khadijah sendiri. Tidak lama setelah itu Siti Khadijah ini mulai hatinya merasa beda gitu. Terus Siti Khadijah ini pergi ke sahabatnya, siapa namanya, maaf saya lupa, menemui sahabatnya dan berkata dan menanyakan gitu, kenapa aku kok kayak beda gitu sama Rasulullah, bla 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 bla, gimana rasanya, agak hati nggak enak gitu. Terus sahabatnya ini mengatakan bahwa Siti Khadijah itu jatuh cinta kepada Muhammad gitu. Siti Khadijah ini jatuh cinta kepada Muhammad karena sebelumnya Siti Khadijah tidak ada berbicara tentang lelaki manapun sebelum Nabi Muhammad bercerita seperti ini gitu. Bahkan ada lelaki yang datang kepada Siti Khadijah untuk melamar, sudah berapa banyak itu dilamar, Khadijah menolaknya gitu. Terus setelah itu sahabatnya ini pun menemui Rasulullah, mengasih kode bahwa Khadijah itu jatuh cinta gitu, bla 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 kan. Tidak lama setelah itu Rasulullah pun menemui Khadijah dan dengan proses yang panjang akhirnya beliau berdua pun menikah. Jadi Siti Khadijah ini istri pertama beliau dan salah satu-satunya istri yang menemani beliau ketika sebelum menjadi nabi sampai menjadi nabi gitu. Jadi pada saat peristiwa wahyu pertama kali turun itu kan Rasulullah ketakutan yang sangat sekali sampai beliau demam. Disitulah Siti Khadijah hadir gitu, memberi kehangatan beliau, bagaimana support system lah, melakukan sebagaimana tugasnya gitu. Jadi disitulah hingga dari situlah jadi makanya kasih sayang Siti Khadijah dengan Rasulullah ini sangat tinggi gitu. Terus waktu berjalan lama Siti Khadijah pun meninggal. Di situ hari yang sangat sedih lah buat Rasulullah, di mana kesedihan Rasulullah itu tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata dan perbuatan. Beliau pokoknya sangat sedih, tidak ada keceriaan lagi dalam hidup beliau, yang ada hanyalah linangan kesedihan gitu. Setelah itu beliau lama menduda karena beliau merasa tidak ada tidak ada wanita yang sepantas beliau gitu. Tidak ada wanita yang setara dengan Siti Khadijah. Makanya beliau jadi menduda lama. Akhirnya melihat kesedihan ini, kesepian lama,
sahabat menyarankan Rasulullah untuk menikah gitu. Jadi akhirnya menikahlah Rasulullah dengan istri yang kedua beliau, yaitu Saudah. Selanjutnya setelah itu berangsur-angsur beliau menikah dengan Aisyah dan seterusnya. Adapun tujuan beliau kenapa beristri yang banyak, menikah dengan beberapa wanita, kalau nggak salah totalnya 13 atau lebih, karena ada yang ditalak oleh beliau gitu. Di buku ini dijelaskan gitu kenapa beliau, siapa yang ditalak dan kenapa ditalak gitu. Di buku ini dijelaskan, mungkin kita bahas di lain waktu. Jadi tujuan beliau itu banyak gitu. Ada yang karena perlindungan, ada yang karena dakwah, karena ada yang keibaan gitu. Jadi banyak tujuan beliau itu, tujuan beliau untuk menikah itu gitu. Adapun karakteristik istri-istri beliau itu macam-macam gitu. Jadi ada yang manja kan seperti Aisyah, ada juga yang haus akan ilmu pengetahuan seperti Hafsah kan. Jadi Hafsah ini juga orang yang mencatat wahyu yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Hafsah ini salah satu orang yang mencatat wahyu gitu, mencatat wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tujuan beliau kenapa beristri yang banyak, menikah dengan beberapa wanita, kalau nggak salah totalnya 13 atau lebih, karena ada yang ditalak oleh beliau gitu. Di buku ini dijelaskan gitu kenapa beliau, siapa yang ditalak dan kenapa ditalak gitu. Di buku ini dijelaskan, mungkin kita bahas di lain waktu. Jadi tujuan beliau itu banyak gitu. Ada yang karena perlindungan, ada yang karena dakwah, karena ada yang keibaan gitu. Jadi banyak tujuan beliau itu, tujuan beliau untuk menikah itu gitu. Adapun karakteristik istri-istri beliau itu macam-macam gitu. Jadi ada yang manja kan seperti Aisyah, ada juga yang haus akan ilmu pengetahuan seperti Hafsah kan. Jadi Hafsah ini juga orang yang mencatat wahyu yang sudah diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Hafsah ini salah satu orang yang mencatat wahyu gitu, mencatat wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi buku ini tidak hanya bercerita bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW bersama istrinya, tapi juga bagaimana interaksi beliau kepada orang lain seperti sahabat beliau dan masih banyak lainnya. Sebenarnya ada di dalam buku ini, tapi tidak bisa kita bahas satu persatu dikarenakan waktu yang singkat. Jadi buku ini sangat rekomen sekali untuk teman-teman sekalian, karena bahasanya juga yang mudah dipahami dan ceritanya juga menarik, tidak membosankan bagi para pembaca, dan yang lebih pentingnya buku ini ada yang bisa diambil gitu. Jadi bagaimana sih kita berumah tangga, tapi rumah tangganya itu seperti Rasulullah SAW ajarkan rumah tangga, bagaimana sih kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi dalam buku ini diceritakan rumah tangga Rasulullah yang sangat harmonis tersebut. Jadi mungkin suatu saat ketika kita berumah tangga, kita bisa mencontoh rumah tangga Rasulullah, sehingga terjadilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya ini. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.